sekalipun kau berlindung di dalam perut Gunung Kawi. Aku adalah Aku Tunggul Ametung, penguasa sah atas Tumapel. Kawasan Ponowijen ini termasuk wilayah kekuasaanku. Semua kawasan Tumapel adalah kawasan kekuasaanku yang berhak ku injak-injak dan ku masuki semauku. Tidak ada pelarangan bagiku. Betapapun Yang Mulia adalah penguasa Tumapel, tanah perdikan Ponowijen ini tetap terlarang untuk Yang Mulia masuki dengan pasukan perang seperti ini. Bahkan seandainya pun dilakukan oleh Yang Mulia Paduka Maharaja Kertajaya sekalipun, tetap terlarang adanya. Mohon maaf Yang Mulia, diperlukan kesopanan untuk memasuki wilayah perdikan ini. Sopan maksud Yang Suci Biksu? Apakah para perusuh yang berlari dan bersembunyi di kawasan Ponowijen itu juga berlaku sopan? Apakah perusak dan menghancur kesopanan di Tumapel juga bertindak sopan ketika menginjak-injak tanah pertapaan Yang Suci Purwa ini? Mohon maaf Yang Mulia, setidak-tidaknya mereka masih menghormati tanah perdikan ini. Apa Yang Suci Biksu maksudkan dengan mereka masih menghormati tanah perdikan ini? Mereka tidak berani berkuda. Mereka datang ke kawasan ini juga bukan untuk lari atau berlindung, melainkan mencari ketenangan batin. Itulah bentuk penghormatan mereka pada wilayah perdikan ini Yang Mulia. Lalu, apa Yang Suci Biksu kehendaki dariku? Hendaknya Yang Mulia turun dari kuda kesayangan Paduka itu. Baik, Tunggul Ametung kemudian turun dari punggung kudanya seraya mendengus-dengus. Setidak-tidaknya Yang Suci Biksu bisa mengerti kini, siapa yang lebih memahami kesopanan antara Tunggul Ametung atau perusak ketentraman di Tumapel ini. Siapa yang lebih beradab? Yang Suci Biksu tentu bisa menilainya sendiri. Tunggul Ametung kini bertolak pinggang di depan biksu pengawas kawasan Ponowijen setelah menalikan tali kekang kudanya pada sebatang pohon. Matanya kemudian menyorot tajam seakan menunjukkan keperkasaan dan juga kekuasaan kesatria yang lebih di hadapan seorang biksu. Yang Suci Biksu, apakah aku harus menghadap Yang Mulia Empu Purwa atau beliau yang akan menemuiku di tempat ini? Bagaimana aturan Ponowijen ini? Ingat, aku ingin menunjukkan kepada Yang Suci Biksu perihal beradabnya seorang kesatria. Betapa aku menghargai kebebasan wilayah ini sesuai dengan perintah Yang Mulia Baginda Sri Kertajaya. Yang Mulia Aku, sesungguhnya Yang Mulia Empu Purwa sedang bertapa. Beliau tidak bisa diganggu. Beliau juga tidak bisa menerima tamu. Siasat Tunggul Ametung berjalan sesuai dengan rencananya. Lalu, apakah kedatanganku ke Ponowijen ini hanyalah sebuah kesia-siaan? Bibir Tunggul Ametung kini terlihat mencibir. Matanya tetap ganas menatap biksu yang menghadapinya dengan kesopanan. Apakah tidak ada sosok di Ponowijen ini, siapapun orangnya yang bisa menerima Aku Tumapel sebagai tamu kehormatannya? Yang Mulia Empu Purwa mewakilkannya kepada putri beliau untuk menerima tamu. Lalu mengapa Yang Suci Biksu tidak segera mengantarkanku pada putri Yang Mulia Empu Purwa? Yang Suci Biksu pengawas kawasan Ponowijen kemudian mempersilakan Tunggul Ametung untuk memasuki kawasan Ponowijen. Tidak ada cara lagi baginya untuk menolak kedatangan Aku yang sikapnya membuat orang ingin muntah itu. Dengan langkah yang gagah, Aku Congkak itu kemudian menuju ke ruang penerimaan tamu. Siasatnya terus berjalan sesuai dengan rencananya. Sementara itu, Dedes yang tengah beristirahat di ruang pesanggerahan didatangi pelayannya seraya berlari-lari kecil. Yang Mulia Putri,
Ada seorang tamu untuk Paduka Yang Mulia Empu. Si pelayan kini mengatur nafasnya dengan wajah yang memucat. Pergi kemanakah Yang Suci Biksu pengawas kawasan kita? Bukankah seharusnya beliau memberitahu jika ayahanda tengah bertapa dan tidak bisa diganggu? Sudah Yang Mulia Putri, hamba sendiri telah mendengar Yang Suci Biksu telah menjelaskan ketiadaan Yang Mulia Empu Purwa karena beliau sedang bertapa. Tetapi tamu itu tetap memaksa untuk bertamu. Siapakah tamu yang tidak mengenal sopan santun itu? Aku Tunggul Ametung Yang Mulia Putri. Jagat Pramudita. Pantas dia. Orang yang tidak tahu dan tidak mengenal sopan santun serta tata krama itu. Bagaimana Yang Mulia Putri? Apa yang harus hamba lakukan? Pelayan itu kini menunggu dalam kebingungan. Katakan saja, aku sedang ada urusan yang sangat penting. Hingga belum selesai Dedes berkata, orang yang tidak mengerti sopan santun itu kini telah masuk ke pesanggeran. Ia bertolak pinggang, berseru seolah ia berada di dalam hutan. Setelah menatap kejelitaan tiada tara dari Ken Dedes, orang itu kemudian berkata, Jagat Pramudita. Tidak berlebihan omongan orang-orang ternyata. Luar biasa cantik putri Yang Mulia Empu Purwa ini. Jagat Pramudita. Jagat Pramudita. Sungguh, kurasa aku kini tengah berada di nirwana dan sedang melihat ratu bidadarinya. Ken Dedes kini tersentak. Lancang benar mulut aku itu. Tidak mengertikah ia berada di mana kini? Yang Mulia aku. Ken Dedes kini mencoba bersikap manis setelah dimintanya pelayannya itu untuk meninggalkan paseban. Yang Mulia, ayahanda tengah bertapa. Beliau tidak bisa menerima tamu. Jika Yang Mulia aku hendak bertemu dengan ayahanda, datanglah 10 hari lagi. Bukankah Yang Suci Biksu telah menjelaskan padaku, kau adalah wakil ayahandamu untuk menerima tamu? Ken Dedes kini terpaksa menganggukkan kepalanya. Tidak ada jalan lain yang bisa melepaskannya dari pertemuan yang sangat tidak diharapkannya itu. Nah, jika engkau yang jelita tiada tara itu sudah mengaku sebagai wakil dari Yang Mulia Empu Purwa, lantas mengapa engkau tidak menyambutku layaknya seorang tamu aku? Aku adalah Tunggul Ametung. Aku Agung Tumapel adalah tamu kehormatanmu. Di mana tata kramamu dalam menerima tamu? Muak dalam hati Ken Dedes mendengar gonggongan aku yang congkak itu. Namun kini ia tetap mencoba bersabar dan bersikap manis. Mohon maaf Yang Mulia. Ada maksud apakah hingga Yang Mulia aku hendak bertemu dengan boboku? Jelita tiada tara, aku hendak menjelaskan kepadamu selaku wakil Yang Mulia Empu Purwa. Ada beberapa perusuh, penjahat dan pemberontak yang lari dan berlindung di kawasan Ponowijen ini. Aku adalah Aku Tunggal Ametung, wakil sah dari Paduka Sri Maharaja Kertajaya. Kedatanganku kemari adalah untuk menangkap mereka. Aku juga menghargai kemerdekaan wilayah Ponowijen ini, hingga perlu bagiku meminta izin kepada Yang Mulia Empu Purwa terlebih dulu. Namun apakah Yang Mulia? Namun, jika Yang Mulia Empu Purwa tidak mengizinkanku, tetap akan kutangkap para penjahat itu. Keamanan dan ketenangan segenap rakyat Tumapel lebih aku utamakan bila dibandingkan dengan izin dari Yang Mulia Empu Purwa. Jika telah demikian, untuk apa lagi Yang Mulia perlu meminta izin kepada ramaku? Aku tidak ingin dianggap kesatria yang tidak tahu sopan santun, Jelita. Aku menghargai keberadaan Yang Mulia Empu Purwa. Namun jika penghargaanku ditanggapi Yang Mulia Empu Purwa dengan memberikan perlindungan kepada para perusuh dan pembuat onar di Tumapel, maka akan kuhilangkan penghargaanku.
Aku akan tetap menangkap para bajingan itu, baik dengan izin dari Yang Mulia atau tidak. Yang Mulia, mohon maaf. Paseban ini adalah tempat suci. Tidak seharusnya terlontar ucapan yang kurang senonoh di tempat ini. Kurang senonoh? Ucapanku tadi kau sebut sebagai kurang senonoh. Lalu apa sebutan untuk orang yang melindungi pelaku yang menyebarkan ketidaksenonohan di Tumapel? Sebutkan bagiku, hai jelita. Menggelikan benar ucapanmu itu. Dedes kini kian muak dengan aku yang congkak itu. Ia ingin meninggalkan Paseban itu atau meminta aku itu untuk meninggalkan Paseban. Namun ia merasa tidak bisa melakukannya. Sebagai tuan rumah, ia harus bersikap baik meskipun tamunya itu sangat memuakkan. Jika memang demikian, silakan Yang Mulia Agung untuk menangkap orang-orang yang dianggap perusuh itu. Ken Dedes kini masih tetap mencoba bersabar hingga mencapai puncaknya. Tunggul Ametung kini mengedipkan sebelah matanya. Seringai senyum serigalanya kini tertuju pada Ken Dedes. Ada yang lebih penting dan perlu kutangkap lebih dulu dibanding para bajingan itu. Apa maksud Yang Mulia? Kau, Dedes. Aku? Mengapa aku hendak Yang Mulia tangkap? Apa kesalahanku? Kesalahanmu adalah karena wajahmu demikian mempesona, Dedes. Kecantikan luar biasamu telah menghilangkan seleraku menangkap para bajingan itu. Aku akan menangkapmu dan memboyong ke istanaku, Dedes. Tempatmu yang sesungguhnya bukan di sini, di tempat yang suram ini. Tempatmu adalah di sisiku, di dalam kemegahan istana Pakuwon, menjadi prameswariku. Akan makin cemerlang kecantikanmu di sana, Dedes. Yang Mulia aku. Dedes kini berdiri, telah muak ia dan tidak sanggup lagi rasanya telinganya mendengar ucapan dari aku yang congkak itu. Yang Mulia, aku memang tuan rumah yang harus bersikap baik kepada tamunya. Tetapi, jika tamu itu telah meninggalkan tata krama, maka maafkan aku bila tidak lagi bersedia menerima Yang Mulia. Ken Dedes kini hendak berlalu. Dedes! Bentak Tunggul Ametung yang membuat Ken Dedes menghentikan niatnya untuk meninggalkan Paseban itu. Tidak siapapun di Tumapel ini yang boleh memunggungi Tunggul Ametung ketika berbicara. Tidak juga denganmu, Dedes. Ken Dedes kini berani menugasnya. Yang Mulia, ini adalah kawasan perdikan yang dikuasakan oleh Sri Maharaja Kertajaya kepada bapakku. Sebagai putri Yang Mulia Empu Purwa, aku berhak menerima atau menolak tamu. Yang Mulia, hendaknya Yang Mulia memahami kebebasan kawasan ini dan kebebasanku selaku pribadi. Kebebasanku di atas segala kebebasan yang terdapat di Tumapel ini, Dedes. Bebas atau tidaknya warga Tumapel tergantung pada diriku. Aku yang menentukannya. Yang Mulia bukan Dewata Agung yang bebas berkehendak. Meskipun tinggi jabatan Yang Mulia, tetap Yang Mulia adalah manusia biasa sepertiku, seperti pelayanku. Lancang mulutmu, Ken Dedes. Lupakah engkau dengan siapa kau kini berbicara? Aku tidak lupa. Aku berbicara dengan seorang manusia yang kebetulan dianugerahi oleh Dewata Agung menjadi aku. Lancangnya kau ini. Tunggul Ametung kini meraih lengan Ken Dedes. Sekuat tenaga, Ken Dedes mengipaskan tangannya. Namun cengkraman Tunggul Ametung begitu kukuh dan kuat. Ken Dedes tidak mampu kini melepaskan cengkraman itu. Tangannya yang bebas mencakar tangan Tunggul Ametung memberi kesakitan agar cengkraman aku itu berkurang dan terlepas. Namun aku Tumapel itu malah gembira, tidak merasa sakit, tidak pula membuka cengkramannya.
Cakarlah yang keras, Cahayu. Lebih keras lagi. Gairahku akan semakin bergolak, Cahayu. Ayo lakukan. Lakukan lebih keras lagi, Cahayu. Dedes kini menjadi semakin panik. Ia kuat meronta, namun tenaganya tidak mampu membuatnya terlepas dari cengkraman Tunggul Ametung. Dengan setengah berputus asa, diludahinya wajah dari Aku Tumapel itu. Ayo ludahi lagi, putri cantik. Ludahi lagi aku, Juwitaku. Makin bergelora hasratku untuk memilikimu, Juwita. Aku bukan Juwitamu keparat. Maki-makilah aku, sayang. Maki-makilah. Tambahilah dengan cakaran dan ludahanmu. Kau memang pintar meninggikan gairah kelelakianku. Ayo putri jelita, tidak akan kulepaskan engkau dari pelukanku. Tawa Tunggul Ametung kini semakin meninggi. Dalam puncak kepanikan dan keputusasaan, Dedes kini terkulai. Ia kemudian pingsan. Tunggul Ametung tertawa gembira dan kemudian dipanggulnya tubuh molek putri tunggal dari Empu Purwa itu. Bergegaslah ia setengah berlari keluar dari ruang paseban itu. Di depan ruang paseban, Tunggul Ametung dihadang oleh biksu pengawas kawasan Ponowijen. Hendak Yang Mulia bawa kemana putri yang suci Empu Purwa ini, Yang Mulia? Yang suci biksu, mendadak putri yang suci Empu Purwa ini jatuh pingsan ketika tadi tengah berbicara denganku. Aku akan membawanya ke Kutaraja untuk mengobatinya. Di sini kami bisa mengobatinya sendiri, Yang Mulia. Tahu apa yang suci biksu pada pengobatan? Sudah, teruskan saja beribadah. Itu lebih baik bagi yang suci biksu. Keselamatan dan kesehatan putri yang suci Empu Purwa ini biar menjadi urusanku. Biksu pengawas kawasan Ponowijen itu hendak mencegahnya, namun Tunggul Ametung telah melanggarnya hingga kemudian ia jatuh terjerembab. Kesempatan itu digunakan Tunggul Ametung untuk terus membawa Ken Dedes. Bergerak cepat ia ini hingga sampai di kudanya. Dinaikkan tubuh molek dari putri Empu Purwa itu dan bergegas memacu kudanya cepat-cepat, meninggalkan debu dan kesedihan tiada tara bagi warga kawasan Ponowijen. Beberapa saat berlalu, ketika Empu Purwa telah kembali, kesedihan apakah yang mampu melebihi tercapik-capiknya perasaan hati Empu Purwa setelah mengetahui bahwa putri tercintanya dibawa lari oleh Aku Tunggul Ametung. Dalam kesedihannya yang melangit, keluarlah kutuk dari sang empu atas diri Tunggul Ametung. Wahai semesta raya, dengarkanlah kutukku ini kepadamu, Tunggul Ametung. Wahai kau aku yang bejat moral, membawa larian aku. Kiranya tidak akan lama engkau mengenyam kenikmatanmu. Engkau akan mati binasa, tertusuk oleh bilah keris. Dan niscaya istrimu akan diambil orang. Kutuk Empu Purwa kini bergema. Meskipun si penerima kutuk itu tengah dalam puncak kegembiraannya ketika pintu gerbang menuju tata raja diraja kini telah digenggamnya. Sementara itu, secara paksa Tunggul Ametung memerintahkan Pandito Tumapel untuk menikahkannya dengan Ken Dedes. Tidak ada yang bisa dan berani mencegahnya. Tanpa kehadiran Empu Purwa, tanpa harus berlama-lama, nafsu Tunggul Ametung untuk segera meniduri Ken Dedes kini telah bergelora memenuhi seluruh benaknya. Bukan hanya ingin ia segera merampas keperawanan Ken Dedes, melainkan berusaha mendapatkan rahasia luar biasa dari putri Nareswari itu. Jagat Dewa Batara, benarlah sebutan Nareswari untuk Ken Dedes. Tanda-tanda khusus itu benar-benar terdapat pada dirinya. Sesuai penjelasan dari sang pandita suci yang telah dibenarkan pula oleh Dangyang Lokawe, Tunggul Ametung jelas melihatnya dan puas ini ia bisa merasakannya selaku orang pertama.
tahta dan tampuk kekuasaan selaku Maharaja. Batin Tunggul Ametung kini terus saja berseru-seru, terbayang kemegahan raja diraja yang dirasanya terus melambai-lambai kepadanya. Meskipun terus-menerus diwarnai tangis penyesalan Dedes dan juga umpatan dari Ken Dedes yang tertuju kepadanya, Tunggul Ametung kini memenuhi janjinya. Ia mendudukan Dedes selaku permaisuri Tumapel, mengalahkan berpuluh-puluh wanita yang hanya menyandang status selir sang agung. Kecantikan, kemolekan, dan luar biasa tanda rahasianya memang mengalahkan selir-selir pemuas nafsu Tunggul Ametung. Pantaslah kini ia menyandang status prameswari, meskipun seujung rambut pun ia tidak menginginkannya. Yang diinginkannya adalah kebebasannya selaku manusia, bisa bebas beribadah, berbakti kepada Yang Dewata, dan mengurus sebaik-baiknya bopo terkasihnya. Dedes kini semakin menumpahkan tangisnya jika mengingat romonya, dan ia bisa merasakan kesedihan yang menggunung yang dialami oleh bopo tercintanya. Melayang kini semua kenangan indah yang telah dicita-citakannya sedari dulu. Ia dulu membayangkan akan menikah dengan seorang laki-laki yang ia cintai. Ken Dedes juga membayangkan ia duduk dalam kehangatan pelaminan dan berkasih mesra ketika berkah dan restu Pandito Suci telah mereka dapatkan selaku suami istri. Dengan berkah dan restu bopo terkasihnya, dan bayangan itu kini semakin menjadi buyar, berantakan, jauh bertolak belakang dengan apa yang dialaminya kemudian. Ia menikah dengan lelaki yang dibencinya, yang menculiknya, dan diharuskan pula menyerahkan keperawanannya setelah pemaksa itu mendapat berkah dan restu dari para Pandito Suci. Ken Dedes kini serasa tidak putus-putusnya menyesali kemalangan nasibnya. Begitu cepatnya perubahan itu terjadi, begitu mudahnya kebebasan dan kemerdekaannya selaku manusia terampas. Ataukah memang demikian kejadian di Marcapada ini? Manusia yang diberi karunia Dewata menjadi berkuasa akan menggunakan kekuasaannya untuk menindas dan memaksa manusia lainnya. Apalah arti menjadi prameswari Tumapel jika hatinya teriris-iris, terluka begitu dalam? Apalah arti sebutan Yang Mulia Prameswari jika kebebasan dirinya terampas dan hidup dibatasi dalam benteng kukuh dengan pengawasan yang ketat? Bukankah itu adalah sebuah pasungan besar yang tidak hanya membelenggu kaki, namun juga hatinya? Sesungguhnya menjadi prameswari adalah sebuah kemuliaan Yang Mulia Prameswari, kata salah seorang selir aku yang kemudian ditunjuk menjadi pelayannya. Prameswari adalah pengurus kesejahteraan seluruh warga Tumapel. Apapun Yang Mulia Prameswari lakukan pasti akan berdampak pada warga Tumapel. Ken Dedes kini hanya terdiam. Yang Mulia Prameswari adalah wakil dari Yang Mulia Aku. Ketika Yang Mulia Aku tidak ada di Pakuwon, maka Yang Mulia Prameswari adalah pejabatnya. Semua titah dan perintah dari Yang Mulia Prameswari akan dituruti oleh segenap warga Tumapel, seperti menurutnya mereka pada titah dan perintah dari Yang Mulia Aku. Aku belum mengerti tugas-tugasku selaku prameswari. Menurutku, engkau yang lebih baik menjadi prameswarinya. Engkau cantik dan lebih berpengalaman bila dibandingkan dengan aku. Akan rela dan senang hatiku memberikan status prameswari itu kepadamu, asalkan aku diizinkan kembali ke Ponowijen, kembali menjadi Dedes, putri ayahanda Mpu Purwa. Yang Mulia Prameswari, hanya Yang Mulia Aku yang bisa menentukan seorang wanita pilihannya menjadi prameswari. Saran hamba, terimalah karunia Dewata Agung untuk Yang Mulia ini. Kami semua mendukung keputusan Yang Mulia Aku, karena tidak ada wanita lain di Tumapel ini yang pantas menjadi prameswari selain Yang Mulia Prameswari. Dedes tidak terpengaruh akan ucapan yang dianggapnya bujuk rayu itu.
Aku akan mencoba membujuk Yang Mulia Agung untuk meluluskan permintaanku, mengembalikanku lagi kepada boboku di Ponowijen. Selang waktu berganti, bersediakah Tunggul Ametung memenuhi permintaan dari Ken Dedes? Dedes kasihku, tidak akan kupenuhi permintaanmu. Rasa cinta dan kasihku kepadamu tidak akan membuatku meluluskan permintaanmu, Cahayu. Kau kejam. Ya, aku memang kejam bagi orang-orang yang memang perlu ku kejami. Namun aku penyayang bagi orang-orang yang memang perlu ku sayangi. Untukmu, Dedes, tidak ada yang bisa mengalahkan rasa sayang dan cintaku. Dewata Agung telah mentakdirkanmu untuk menjadi permaisuriku. Lantas, mengapa engkau mengajukan permintaan gila itu? Dewata Agung tidak pernah memerintahkanmu untuk menculikku. Itu telah menjadi kehendaknya. Dari mana kau merasa penculikku adalah kehendak Dewata? Yang Dewata Agung telah menggerakkan hatiku untuk memilikimu, menjadikanmu selaku permaisuri Tumapel. Cubitlah tanganmu. Kau kini tidak sedang bermimpi. Semua ini nyata. Kau adalah istriku, Dedes, permaisuriku. Aku suami sahmu, Pandito Agung Tumapel yang telah menikahkan kita. Mengapa kau berbicara seperti itu? Tetapi boboku tidak memberikan restunya. Bukan tidak, tapi belum. Bopomu hanya belum saja memberikan restunya. Dan aku yakin, bopomu pasti akan merestui pernikahan kita. Tidak ada keburukan sedikitpun yang kuperbuat atasmu, melainkan kebaikan semata. Kau kuangkat selaku prameswari Tumapel. Kau kududukan begitu mulia, begitu tinggi di Tumapel. Tidak ada wanita lain di Tumapel ini yang mempunyai kedudukan dan kemuliaan begitu tinggi sepertimu. Mana bakti dan rasa terima kasihmu pada suamimu yang telah memberikanmu semua itu? Berdebat dengan aku yang mendewakan kekuasaan hanyalah berbuah kejengkelan dan juga kemarahan. Dedes kini hanya bisa menangis pada akhirnya. Sudahlah, Dedes. Jangan kau sia-siakan air matamu. Hadapilah kenyataan ini, bahwa kini kau adalah prameswari Tumapel. Berbuatlah untuk kesejahteraan warga Tumapel. Banyak hal yang bisa engkau lakukan untuk itu. Itu jauh lebih baik bila dibanding dengan hanya menangis. Sementara itu, jika jalan hidup Ken Dedes amat mengherankan baginya, begitu pula halnya dengan Ken Arok. Sejak kecil, Ken Arok telah membenci dan terus-menerus memerangi para prajurit Tumapel yang disebutnya sebagai anjing-anjing Akuwu. Namun, kini ia malah tergabung dalam kelompok anjing-anjing Akuwu itu yang menyandang pangkat dan jabatan tinggi selaku wakil dari kepala prajurit pengawal khusus Akuwu. Sungguh, memang sangat mengherankan dan juga terlihat aneh bagai mendapati gunung kelut yang muncul dari perut samudra. Tidak perlu heran dengan jalan hidupmu, anakku. Lagi-lagi Dang Yang Loh Gawe serasa bisa membaca jalan pikiran Arok. Semua yang ada dan berlangsung di Marcapada ini memang penuh dengan teka-teki dan tidak ada yang abadi. Tidak ada kawan ataupun lawan yang abadi, anakku. Semuanya bermula dan berakhir pada kepentingan bersama. Kawan bisa menjadi lawan karena tidak lagi terdapat kepentingan bersama di antara mereka. Jika telah muncul adanya kepentingan yang menguntungkan bersama, lawan pun pasti akan kembali menjadi kawan. Kawan atau lawan sesungguhnya terletak pada kepentingan bersama yang menguntungkan, yang hendak diraihnya bersama. Maka jangan mudah terperdaya dengan seseorang yang menyatakan diri selaku kawanmu ataupun juga lawanmu. Perhatikan adanya kepentingan yang akan kalian raih. Niscaya kau akan bisa menilainya, anakku.
Ken Arok kini hanya menganggukkan kepala.